A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya membahas beberapa dagelan yang kemarin berseliweran ya, dagelan-dagelan mengenai Pilpres ini, ya Allah, ya Allah. Kadang saya itu berpikir ini adalah sesuatu yang perlu saya bahas karena apa? Resah. Saya resah dengan hal itu. Dan di sini teman-teman, beberapa kebijakan dan kampanye unggulannya siapa namanya, Gibran dan Prabowo disebut sebagai prank, yaitu makan gratis dan susu gratis itu dinilai prank. Kenapa dinilai prank? Karena itu sangat-sangat mustahil, mengingat anggaran yang akan dikeluarkan sangat-sangat besar untuk mewujudkan janji kampanye tersebut. Coba kita baca beritanya, kenapa itu bisa dibilang prank. Karena bisa dinyatakan untuk beberapa tahun ini itu tidak akan terrealisasi katanya, melainkan nunggu tahun 2029. Ini dari websitenya Kompas TV. Program makan siang gratis disebut prank. TKN dilaksanakan bertahap 82,9 juta anak itu di 2029. Jelas ya, artinya nanti tercapainya tahun 2029 di akhir periode Prabowo. Begitu ya. Jadi gak bisa langsung instan ya, pasti akan ada kecewa. Terus gimana kemarin itu yang sampai cerai itu, yang sampai diusir, menantunya diusir karena menantunya diusir gara-gara gak milih Prabowo. Entah itu benar atau bohongan, intinya itu dagelan lah. Kita baca ya teman-teman. Jakarta, Kompas TV, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran membantah bahwa program makan siang dan susu gratis adalah prank alias bohong. Jadi dibantah teman-teman. Seperti yang diketahui, program makan siang dan susu gratis menjadi salah satu program unggulan dalam kampanye Pilpres pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran. Setelah pemungutan suara yang dilangsungkan pada 14 Februari lalu, sejauh ini Prabowo Gibran untuk sementara memimpin perolehan suara berdasarkan real count yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Setelah itu, menurut hasil quick count dari sejumlah lembaga, Prabowo Gibran bahkan disebut bakal memenangkan Pilpres dalam satu putaran, dengan kemungkinan besar terpilih sebagai RI 1 dan 2. Akan tetapi muncul kabar bahwa program makan siang dan susu gratis ternyata baru akan dilaksanakan pada tahun 2029 mendatang. Ya Allah. Job terkait hal tersebut, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nasrun Wahid, memberikan penjelasannya. Nasrun mengatakan bahwa program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertama. Tahun pertama. Oh, dari tahun pertama sudah mau mulai dilaksanakan ya. Barulah di tahun 2029 itu target 82,9 juta anak yang menerima makan siang dan susu gratis terwujud. Pelaksanaan makan siang dan susu gratis itu dilaksanakan secara bertahap dan akan mengcover semua anak Indonesia sebanyak 82,9 juta pada tahun 2029, kata Nusron. Selain itu, Nusron juga membantah bahwa pihak TKN Prabowo tidak terbuka mengenai program tersebut. Ya kan dinyatakan pas menang. Awal-awal enggak. Pokoknya ketika mereka menang akan dilaksanakan. Begitu. Jadi memang strateginya maknyos ya untuk ya menurutnya sejak awal pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut selama kampanye. Sejak awal memang sudah kami sampaikan akan dilaksanakan secara bertahap, ucapnya. Allah. Pinter, saya acungi pinter kalau begitu. Bayangkan teman-teman, setelah kemarin saya membahas dagelan masalah ini, ada beberapa komentar yang memberikan statement kalau biaya untuk memberikan makan siang gratis serta susu gratis itu mencapai 1 triliun per hari. Coba kita baca komentar. Jangan lupa ya guys, program makan siang gratis itu dengan budget 15.000 per orang menghabiskan anggaran 1 triliun per hari. 1 triliun itu nolnya ada 12 guys. 1,000. Nih begini nih, habis buat makan doang 1 hari. Masuk akal gak sih? Masuk kantong yang ada. Itu angka langsung dari Jubir 02 ya. Cek aja di YouTube-nya. 1 triliun setiap hari dikeluarkan. Kalau 5 tahun berapa triliun? Top. Kalau kampanye memang kadang mikirnya
Allah. Dan begitu pun juga dengan 01. Siapa kemarin? Muhaimin Iskandar itu berkampanye dengan cara apa? Setiap desa mendapatkan 5 miliar per tahun. Waduh, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sehat. Top. Semuanya top. Jelas kan? Kalau 1 triliun per harinya, bagaimana dalam sebulan 30 triliun? Ya, setahun 300 triliun. Waduh, triliunan rupiah hanya untuk memberikan makan kepada anak-anak. Bagaimana dengan orang tuanya? Apakah cuma anak-anak yang akan diperhatikan? Bagaimana dengan lansia? Bagaimana dengan janda? Bagaimana dengan orang tidak mampu? Bagaimana dengan orang-orang disabilitas dan lain sebagainya itu? Apakah perhatiannya hanya untuk anak kecil? Ini adalah sesuatu yang menjadi PR luar biasa bagi Prabowo Gibran, di mana tantangannya sangat berat untuk mewujudkan visi misi itu. Ya meskipun visi misi itu tidak terwujud, tidak terlaksanakan, masih ada orang tuanya yang akan memberikan makan. Setiap manusia, setiap makhluk hidup akan memiliki rezeki. Toh janji ini gak kesampaian, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sesuai firman-Nya. Mungkin begitu. Jadi gak perlu Prabowo yang menjamin. Janji ya sudah sekedar janji. Kalau tidak kuat tinggal ngaku. Angkat tangan gitu, lambaikan tangan ke kamera. Mungkin sedemikian rupa. Dan apakah ini berdosa? Namanya janji, teman-teman. Jokowi juga punya banyak janji kepada kita. Dan begitu pun juga Prabowo. Semua orang memiliki janji. Tapi bagaimana cara menepatinya? Cara menepati janji itu loh yang susah. Apalagi di bagian kampanye ini. Sudah menjabat sebagai presiden, orang nomor 1 di Indonesia, tetapi janji-janjinya tidak terpenuhi. Kan bahaya. Nanti di akhirat bagaimana? Saya di sini bukan berbicara atas kebencian, benci kepada Prabowo, benci kepada Gibran, benci kepada Anies, Ganjar, no. Saya hanya ingin mengingatkan bagi kalian yang memilih mereka, yang mendukung mereka, yang mensupport mereka, yang memberikan suara kalian untuk mereka, apakah nanti kalian akan mengharapkan janji-janji mereka? Karena kan kalian cinta. Otomatis kalau kalian cinta kepada Prabowo, sampai ada yang nangis-nangis juga ya. Itu kan misalkan Prabowo, maaf saya tidak bisa. Itu kan misalkan tidak kesampaian itu janjinya. Pasti akan memaafkan. Ya begitu mudahnya. Ya, begitu mudahnya kalau begini. Dan saya pun apabila ya memang tidak kesampaian untuk memberikan makan gratis kepada semua anak-anak. Ini ingat ya, semua. Bukan tanpa terkecuali. Semua anak-anak akan diberikan makan gratis dan minum susu gratis. Ini janjinya kepada semua anak. Ya meskipun saya tidak mendapatkan makan gratis dan susu gratis dari Prabowo, saya mampu memberikan makan dan susu kepada anak saya. Tetapi pada intinya poin yang ingin saya bahas adalah apakah ini hanya prank seperti yang dinyatakan oleh Kompas TV ini, atau bagaimana? Karena sangatlah mustahil ya dalam satu hari menggelontorkan 1 triliun hanya untuk memberikan makan anak kecil. Bagaimana dengan lansianya? Bagaimana dengan janda-jandanya? Bagaimana penganggurannya? Seharusnya sebagai orang yang bisa memimpin dan bisa membuat kebijakan, membuka lapangan kerja, menurunkan harga BBM, membuat barang-barang terjangkau, itu sangatlah baik daripada memberikan janji-janji seperti ini. Percuma janji-janji memberi makan gratis, minum susu gratis, tetapi barang-barang mahal. Ya, begitu. Khawatirnya begitu. Kalau menurut kalian bagaimana?